Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini kita mau house tour di salah satu rumah arsitek Johara. Rumahnya didesain dengan material yang warm dan elegant. Sirkulasi udaranya adem dan flow ruangannya itu enak banget. Penasaran gak sih? Ikutin house tournya yuk. Teman-teman, sekarang kita udah bersama Bu Wendy dari Johara. Apa kabar Bu Wendy? Baik. Oke, Bu Wendy pengen nanya dong buat rumah ini dari luas lahan sama luas bangunannya berapa sih Bu? Luas lahannya 240 meter persegi, luas bangunannya 278 meter persegi. Menarik. Dari desain rumah sendiri ini ada ceritanya nggak? Boleh diceritain nggak Bu? Iya, jadi dulu awalnya ini adalah rumah real estate biasa yang kita beli pada tahun 1996. Lalu kita tinggal di sana sekian lama. Pada tahun 98 suami saya mulai mendirikan kantornya sendiri di sini. Jadi saya dan suami saya adalah arsitek dua-duanya. Oh, berarti emang sekalian arsitek dan juga owner rumah ini juga ya? Iya. Oh, udah berapa lama Bu tinggal di rumah ini? Tinggal dari tahun 96, tapi ke kantor sendiri baru suami saya duluan tahun 98, kemudian saya bergabung tahun 2004. Jadi baru kita mendirikan Johara di sini. Gitu. I see. Mungkin boleh cerita nggak Bu tentang material yang dipakai di mungkin dari sini di rumahnya ini? Oke, jadi karena kita mempertahankan sebanyak mungkin rumah lama itu konstruksinya bata dan beton. Sedangkan kita punya ide untuk extensionnya sendiri kita tambah menumpang di atas rumah lama berupa struktur yang ringan. Jadi waktu itu kita putuskan menggunakan kayu. Dan kita juga ditambah dengan struktur baja untuk membantu kestabilannya. Oh, oke. Mungkin boleh cerita sedikit Bu tentang carportnya sendiri. Carportnya itu pakai material apa sih Bu? Carportnya beton cetak biasa gitu. Jadi semuanya dicetak satu-satu di tempat dan diletakkan lagi. Tapi karena ini udah cukup lama ya dia memang menua seperti ini dan ya kita biarin aja gitu. Menarik. Kalau untuk akses dari rumahnya sendiri di mana nih Bu? Kita boleh sekalian masuk nggak Bu? Masuk ya. Jadi kalau sehari-hari kita biasanya masuk lewat pintu kecil dekat dapur. Tapi sering juga karena memang setiap hari pintu ini semua kita buka gitu. Jadi silahkan masuk sini. Ini biasa kita buka semua. Sengaja memang jendela sekaligus jadi pintu dan nggak ada pintu khusus atau grand entrance seperti biasa, tapi memang saya sengaja buat pintu depan belakang supaya aliran udara tuh langsung mengalir ke dalam ya. Gitu. Sebelum kita mungkin masuk Bu, boleh nanya sedikit tentang mungkin taman terasnya yang udah didesain juga mungkin ya? Iya. Mungkin pakai tanaman apa Bu khususnya atau apa? Jadi taman ini tuh sebetulnya dibuat sebagai layer. Jadi rumah ini tuh banyak layersnya karena kita fasad depannya semuanya terbuka ya, kaca. Jadi untuk mendapatkan privacy kita gunakan sesuatu yang lunak berupa taman ini. Jadi di sini ada pohon kemuning di depan yang jadi pagarnya, lalu ada pohon-pohon kemboja di sini yang memang sudah kita tanam dari dulu. Tapi tadinya di belakang kita pindahan ke depan dan beberapa kadaka dan tanaman-tanaman kecil lainnya gitu. Memang pakai batu-batu ya Bu? Kayak biasa kan kalau misalnya teras itu kan pakai rumput-rumput aja gitu. Iya, jadi sebetulnya sih ceritanya karena dulu saya tanam rumput, tapi karena terlalu teduh, akhirnya rumputnya selalu kalah. Jadi nggak tumbuh atau botak. Jadi akhirnya kita menyerah, kita pakai kerikil aja. Dan kerikil ini dulu memang suami saya tuh suka sekali karena kalau diinjak kan ada bunyinya. Jadi kita tahu kalau ada orang datang gitu. Jadi itu seperti alarm juga gitu ya, bahwa ada orang yang datang gitu misalnya. Oke. Kalau misalnya di convenience store gitu kayak welcome gitu. Kalau ini secara natural jadi tahu. Oke. Mungkin kita bisa lihat di ruangan pertama. Ini boleh diceritain nggak Bu?
apa ini? Oke. Living area. Jadi karena ruang ini dulunya adalah rumah aslinya, lebarnya itu dulu hanya 6 meter kali 9 meter. Kemudian dulu di sini ada kamar-kamar tidur dan kamar mandi. Dan ini dulu memang sudah menjadi ruang makan dan ruang keluarga. Nah, ketika kita merenovasi, kita bongkar semuanya. Kolom-kolom yang di tengah dihilangkan supaya kita bisa dapat lebar 6 meter yang nggak ada batas di sini gitu. Sengaja. Jadi kita pindahkan kolomnya ke pinggir-pinggir semua dan diperbesar di sana supaya semuanya kita bisa dapat horizon yang baru gitu, yang lebih luas gitu. Oh, berarti emang dulu tuh kayak nggak selebar ini ya? Nggak, dulu karena ada kamar-kamar segala ya, disekat-sekat gitu kan dulu. Tapi ketika dibuka, jadi semua fungsi itu seperti mengalir aja. Jadi nggak ada ruang yang punya satu fungsi tertentu, tapi semuanya bisa multifungsi gitu. Menarik. Dari tone warnanya sendiri, Bu, pemilihan warna ini tuh ada intensi sendiri nggak? Iya, jadi waktu di awal, waktu aslinya sebetulnya dulu rumahnya biasa dicat putih gitu ya. Tapi ketika kita bongkar, kita kupas semua lapisan-lapisan cat yang lama, kita putuskan tadinya mau semen expose aja gitu. Cuman pas kita rasakan lagi, rasanya kalau hanya semen expose dan warna hitam jadinya dingin gitu. Jadi kita tambahkan ada lapisan kayu di sini. Jadi ini menggunakan multiplex di lapis veneer oak di sini. Gitu. Oh, tapi memang berasa warm banget sih di sini ada dan lightingnya juga ditaruh di atas itu juga supaya lebih warm juga ya, Bu? Iya, jadi kita banyak pakai indirect lighting supaya nggak silau ke mata. Jadi kita lebih merasa istirahat sih di sini. Gitu. Biasa aktivitas selain istirahat apa aja nih, Bu, di sini? Oke, ini sebetulnya di sini karena dulu kamar-kamar itu kita pindah ke lantai 2 dan di sebelah ada kantor. Ini sebetulnya adalah ruang multifungsi perpaduan antara kegiatan kantor dengan rumah gitu. Jadi memang untuk orang rumah kita pakai untuk makan pagi, siang, malam. Tapi kadang-kadang untuk kantor juga kita pakai ini untuk meeting kalau orangnya banyak. Atau kadang-kadang kalau kita lagi bosan kerja di kantor, kita akan bawa laptopnya duduk di sini kerja gitu. Tadi ngomongin office, Bu. Office-nya sebenarnya di mana sih, Bu, lokasinya? Oke, kita bisa ke sini. Jadi koneksi office ini ada 2. Satu dari sini. Dari sini. Tutup dulu. Ini powder room ya, Bu? Ini powder room-nya powder room. di bawah tangga gitu. Oh, powder guys. And ini office-nya ya, Bu? Ini office-nya. Jadi kita sudah berkantor di sini dari 2004. Jadi kalau orang lain mungkin WFH itu baru pas pandemi, kita udah duluan gitu, udah merasakan. Dulu alasannya karena pengen bisa mengontrol keluarga dan kantor di waktu yang sama gitu. Jadi selalu ketemu anak-anak sih. Biar efektif juga ya, Bu. Boleh diceritain nggak, Bu, dari mungkin ruangannya di sini? Ini lebarnya berapa, Bu? Ini lebarnya 3 meter kali 9 meter yang ini, tapi sebetulnya di depan tuh masih ada teras, di belakang ada teras, jadi sebetulnya rasanya sih 20 meter gitu. Kita sengaja bikin sederhana aja, karena dulu office ini sebetulnya tadinya tanah sisa, tadinya taman di samping rumah, tapi kemudian kita buat extension sementara waktu tahun 2004 dan tahun 2021 kita rapihkan gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini tempat semua bekerja di sini. Sekarang mungkin lebih banyak kerjanya pakai laptop karena kita sering pergi ke proyek atau apa, jadi bisa mudah mobile. Kemudian di sini ada market proyek kita. Market award-awardnya juga di sini ya. Iya. Dan ini ada rak buku yang memang koleksi buku kita bertambah terus ya. Jadi ada buku, ada juga sampel-sampel material. Jadi kita gabung semua di sini. Terus ini mungkin kalau lihat ada kayu-kayu ini, kita butuh pembatas buku. Tapi waktu itu supaya cepat kita pakai kayu sisa dari konstruksi. Kita taruh aja dulu gitu ya. Tapi jadi bagus juga sih.
repetisi. Iya gitu. Ya kalau dari material shelf ini sendiri pakai Oh iya, kita buat dengan besi hollow 20x20 ya, karena dulu kita pernah pakai kayu tapi ternyata dimakan rayap. Jadi kita pakai ini, dia lebih stabil dan apalagi kan karena buku berat gitu. Dan kita untuk ambalannya kita kasih multiplex biasa. Ada yang mau diceritain lagi mungkin di ruangan Ibu dari office? Lantainya ini dari tahun 2004. Ini juga sebetulnya sama ya dengan garasi tadi. Ini semen yang precast dicetak di sini, ditunggu kering lalu dibalikin ditaruh gitu. Semuanya dijajarin ini. Tapi kalau yang kena hujan dia lama-lama akan bertekstur dan kasar. Kalau ini masih halus. Jadi memang enak di kaki gitu. Karena mungkin biasa kalau arsitektur biasa ada desain pasti ada marketnya gitu. Ada sih rumah ini tuh ada marketnya nggak sih Bu? Kalau market kebetulan kita baru dibuat ya, tapi dulu kita banyak bekerjanya dengan gambar 3D dulu gitu. Jadi kalau mau lihat bisa lihat di sini. Ini ada gambar proses pertumbuhan rumahnya. Jadi dari dulunya rumahnya hanya rumah kecil 60 meter persegi di tengah-tengah tanah 240. Kemudian kita bongkar atapnya, kita tambah masanya ke kiri dan ke kanan. Kemudian dulu ada juga kamar-kamar itu kita pindahkan ke atas menjadi extension rumah yang di atas. Si masa ini sendiri kita buat transparan di sini, jadi seperti hanya 2 lembar bidang gitu. Dan hasil akhirnya di tahun 2023 selesai gitu. Oh, berarti kayak ada jadi ada rumah tumbuh juga ya di atas ya. Ya, jadi sebetulnya si masa kecil di atas ini kan karena materialnya kayu dan baja tuh relatif ringan, dia bisa menumpang di atas struktur rumah lamanya gitu. Itu memang kita pikirkan dari awal gitu. Oh, itu salah satu benar-benar harus dipikirin juga ya kalau misalnya mau renovasi. Itu struktur itu kalau bisa nggak dihancurin atau nggak diganti gitu. Bisa dipakai gitu ya. Ya, juga karena waktu itu kita pernah berpikir awalnya kita pengen apakah kita masih bisa tinggal di situ tapi kita buat extension tanpa kita harus keluar gitu. Cuman ternyata akhirnya karena banyak debu dan apa-apa kita harus keluar juga. Jadi supaya bisa lebih efektif gitu, efisien mengerjakan konstruksinya gitu. Ini berarti denahnya ya Bu ya? Ini denahnya. Jadi kalau dilihat dulu desain awalnya rumahnya masih kecil seperti ini. Lalu kita tambah area service ke sampingnya. Kemudian di 2004 kita tambah kantor di sini ya. Tadinya ini adalah taman masih. Terus di 2014 kita tambahkan struktur di atasnya dan tahap terakhir adalah yang bagian bawahnya kita bongkar kamar-kamar itu tadi. Ini disisakan ada kantor kecil dan ini kantor utamanya. Ini sisanya menjadi rumah dan ada kamar untuk ibu saya di belakang. Sedangkan kamar-kamar yang lain kita pindahkan ke lantai atas. Kita buat sengaja kecil aja, ada 3 kamar di sini dengan kamar mandi yang di share dan masih ada teras-teras dan ini taman di lapis kedua gitu. Itu yang nanti kita akan lihat ke atas ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dari office itu aja ya Bu? Kita bisa lihat ke office yang kecil. Oh, ini office yang kecil. Ini buat office Ibu ya? Iya. Jadi ketika mulai pandemi, kita mulai merasakan kita sering harus meeting online dan kita butuh ruang-ruang yang kedap suara gitu. Jadi atau ruang yang untuk kerja yang lebih fokus gitu. Jadi dibuat ruang kecil ini cuma 2x2,5. Akhirnya saya lebih sering kerja di sini karena sering Zoom juga atau tadi ya di meja makan. Tapi kadang-kadang staff kantor yang lain juga bisa pakai ruang ini. Kalau meetingnya kecil bisa di sini, tapi kalau rame-rame di sana gitu. Benar. Aku notice juga kayak detail-detail kecil Bu. Kayak ini ada beton juga. Kayak ini tuh bisa diceritain nggak ini kayak kenapa dibikinnya dua level yang berbeda? Iya, ini sebetulnya adalah pertemuan dari si renovasi rumah ini. Jadi kalau dilihat beton itu adalah struktur yang lama yang existing, sedangkan yang kayunya itu yang menumpang di atasnya itu adalah struktur tambahan barunya gitu. Dan sengaja kita expose aja, kita kasih lihat seperti ini gitu. Jadi
Karena justru dinamika adanya beda level, ada relung itu untuk kita ngumpetin lampu itu emang sesuatu yang kita pertahankan, kita inginkan gitu di sini. Gitu. Mungkin dari office itu aja ya Bu? Iya. Oke, ini area kitchen ya Bu? Iya. Kitchen ini lokasinya tetap di tempat yang sama tapi diperbesar dan ini didesain sengaja seperti ini. Jadi kompor ditaruh di sini supaya orang yang lagi masak itu bisa sambil ngobrol sama orang yang duduk di meja makan gitu. Iya, benar, jadi selalu ada apa namanya koneksi dan dialog interaksi di sini. Kemudian tempat cuci piring ditaruh dekat jendela karena biasanya dulu kalau misalnya kita sekeluarga saya sering kebagian nyuci piring gitu. Paling enak tuh nyuci piring sambil lihat view keluar gitu atau lihat siapa yang datang gitu. Jadi gitu. Dan mungkin saya sengaja pengen dapur itu nggak sama seperti dapur tipikal ya gitu. Tapi di sini saya manfaatkan semua dinding ini jadi storage gitu. Jadi ini semua sebetulnya adalah lemari full dari lantai sampai ke plafon. Yang bisa menyembunyikan semua barang-barang seperti piring, kitchen dan misalnya seperti rice cooker itu semua ada di sini. Tapi kalau kita tutup, jadi kita nggak ngeliat lagi berantakannya dan kita nggak lebih rapih gitu ininya. Iya. Dan ini semua juga ya custom semua kan ya Bu? Iya, ini ya kalau kitchen memang semuanya biasanya custom ya gitu kita buat. Tapi ini khas sesuai dengan kebutuhan kita semua. Betul. Ini material apa ya Bu, by the way? Ini materialnya jenisnya namanya silestone mungkin ya, jadi sejenis batu yang keras yang dipadatkan. Dan ini tipenya adalah yang food grade, jadi aman untuk makanan. Jadi sebetulnya ini lumayan tahan gores, tahan api, dan kita sebetulnya bisa juga motong di sini. Jadi kalau perlu langsung tanpa talenan juga bisa potong di sini gitu. Aku baru tahu Bang, jadi alternatif yang menarik juga ya. Jadi nggak usah ada beli-beli ini lagi. Iya, cuman repotnya kalau nggak ada talenan pas mau buangnya aja sih. Iya benar. Tarik. Jadi kadang-kadang akhirnya pakai talenan juga. Tapi kalau perlu cuman motong apel aja ya udah bisa gitu di sini. Gitu. Oke Bu, dari taman sendiri ini yang belakang tadi kan udah cerita tuh dari depan ada sirkulasi ke depan ini. Boleh diceritain nggak Bu tentang taman di belakang ini? Iya, jadi ketika kita membeli tanah ini kita justru dulu cari tanah di sini yang luasnya seluas-luasnya, tapi kita minta tipe rumahnya yang sekecil-kecilnya. Karena kita berdua arsitek, kita pengen merubah, kita tahu bahwa kita akan menambah, merubah dan lain-lain. Dan taman belakang ini memang kita pertahankan nggak pernah dibangun karena kita ingin selalu ada ventilasi silang. Jadi ini adalah courtyard milik kita sendiri yang nggak terlalu besar ya, mungkin ini cuma 3 meter kali 6 meter. Dan dari dulu kita selalu tanam pohon. Sebetulnya dulu kita pernah tanam pohon mangga di belakang sana yang kita tanam dari biji. Jadi kita beli mangga waktu itu enak, kita tanam aja dan tumbuh gitu. Setelah 17 tahun dia berbuah, tapi di tahun ke-27 dia kena hama dan mati. Terpaksa kita tebang. Jadi kita jadikan bangku aja di sini. Bangku ya. Jadi bangku. Tapi kita punya pohon-pohon lain. Jadi kita juga pernah dikasih 2 pohon jati dulu oleh teman gitu. Jadi 2 pohon jati dulu masih di pot. Kita tanam di situ waktu masih ada pohon mangga, dia nggak mau tinggi-tinggi. Tapi waktu pohon mangganya ditebang, tiba-tiba dia kena sinar matahari dan lain-lain, jadi cepat tumbuh ke atas. Yang ini ya Bu? Iya, jadi ini tadinya ukurannya sama, tapi yang sebelah kanan tumbuh lebih cepat dari yang ini karena mungkin yang ini kena teduh gitu. Dan si daun yang lebar itu emang jadi peneduh ya, jadi kanopi gitu. Itu kita suka. Yang ini ya dua-duanya itu jati. Ini juga di belakang sama ya, pakai kerikil karena rumputnya nggak mau tumbuh gitu dulu karena terlalu teduh. Ya udah akhirnya kita biarkan, dan sebetulnya di bawah sini kita buat sumur resapan yang agak gede, diameternya saya lupa sekitar 1,5 meter, supaya kalau hujan itu airnya langsung ke bawah, jadi nggak banjir gitu. Dan kita punya cadangan air di lahan kita sendiri di musim panas, jadi kita nggak pernah kekeringan gitu.
Dari landscape sendiri kan aku tahu biasanya kalau tanam sama teras itu beda level. Ini kok kelihatannya kayak sama gitu, Bu. Ada ceritanya nggak, Bu? Ya, itu memang disengaja ya, supaya rasanya tuh kayak hampir seamless. Meskipun kita bisa lihat bahwa material berbeda, tapi kita merasa seperti satu ruang ini jadi satu kesatuan dari depan sampai belakang gitu. Akan beda rasanya kalau diturunin gitu ya. Jadi ada ruangnya terasa jauh lebih kecil gitu, karena itu tadi saya paling suka tempat-tempat yang seamless gitu. Termasuk kenapa pintunya juga ini kita desain jadi pintu lipat, karena saya pengen kondisi di mana pintu itu bisa nggak kelihatan gitu. Jadi orang fokusnya di ruang terbukanya aja ya. Nanti kan kita cerita atas ya mungkin ya. Cuman mungkin di sini adalah poin yang dimana kita ada koneksi antara ruang atas dan ruang bawah ini ya gitu. Karena kita bisa melihat bagian rumah yang atas, dan kalau kita berdiri di atas juga kita bisa melihat di bawah tuh aktivitasnya. Ya, anggota keluarga ada yang lain sedang apa gitu di sini. Gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ke atas, ini aku notice juga ada rak-rak yang digunakan sama ya. Iya, jadi kita koleksi bukunya masih terus bertambah gitu. Jadi kita kemarin merasa rak buku yang di kantor itu nggak cukup gitu. Akhirnya kita buat rak baru lagi di sini tambahannya. Kemudian sementara bukunya belum penuh, waktu itu kita sempat sementara taruh barang-barang yang lain. Tapi ternyata ketika kita lihat ini lebih fungsional. Jadi kita pakai untuk sarapan kita atau kerupuk misalnya seperti ini ya, dan terus kita tambah juga ada beberapa lampu yang menambah rasa hangat di ruangan ini sih gitu. Betul. Oke, Bu, mungkin kita bisa lanjut ke atas kali ya, Bu. Oke. Nah, dari material tangga apa nih, Bu? Iya, tangganya ini sendiri tangga plat besi, relatif tipis dengan ada rangka di bawahnya. Plat besi yang dilipat-lipat seperti itu. Jadi itu yang bikin akhirnya yang itu ya enteng juga ya. Ini enteng juga dan nggak makan tempat juga, karena kalau konstruksi yang lain pasti ada ketebalannya gitu. Oh iya, betul. Dan sebetulnya di bawah tangga ini juga kita manfaatkan, kan tadi ada powder room dan ada sedikit gudang kecil gitu di bawah situ. Iya, benar. Wah, ini aku lihat ada taman langsung di sebelah kanan ya, Bu. Bisa diceritain nggak, Bu? Kita ke taman dulu kali. Ya, taman ini kan dulu sebetulnya adalah atap pelana yang dari rumah yang lama. Atap pelana itu karena sudah mulai bermasalah, bocor dan lain-lain, kita bongkar. Kemudian kita cor beton seperti ini. Karena kita bisa dapat ruang bonus, yaitu taman di lantai kedua gitu. Jadi kita punya 2 ground floor kayak gini gitu. Wah, menarik banget ya. Dan dari view sini juga aku ngelihat kayak messing yang ditambah ini, kayak bangunan yang ditambah ini tuh jadi mungkin lebih rapih gitu ya, Bu, kelihatannya ya. Ya, ini sengaja kita pengen merasakan seperti dulu kalau kita jalan-jalan kita sering lihat rumah panjang di Indonesia ya, kayak di Kalimantan gitu. Terus kita bertanya-tanya, kita bisa nggak sih hidup di tempat seperti itu di zaman modern seperti ini? Tentu kita harus ada penyesuaian ya. Jadi ini kenapa kita pilih materialnya kayu tuh, pertama karena ringan dan kedua dia hangat gitu karena dia pernah hidup. Lalu di sini kalau kita lihat semua ini adalah kamar-kamar yang berderet dan di luar adalah ruang bersamanya, ruang sirkulasi. Tapi ketika kita keluar kamar, selalu sebelum masuk kamar dan keluar kamar kita selalu lihatnya hijau gitu. Jadi itu memang experience yang sengaja kita desain seperti itu. Menarik. Dan aku juga notice juga kalau taman di sebelah situ, itu bukan taman ya, itu teras depan juga ya? Teras depan ya. Jadi teras depan ini sebetulnya adalah atap dari teras yang di depan kantor tadi gitu. Tapi kita seperti mendapat ruang tambahan. Jadi kalau beberapa rumah biasanya hanya punya balkon, tapi kita bisa punya teras gitu. Jadi di sini bisa sore-sore, karena kebetulan ini ke barat. Kalau siang panas, tapi kalau matahari terbenam di sini sunset paling bagus gitu justru gitu. Kita bisa lihat dari sini dan kita juga bisa
bisa kadang-kadang kalau saya lagi sambil nyiram tanaman sambil dada-dada sama tetangga gitu Oh, di iya. sini gitu. Jadi ada interaksi juga sama tetangga ya. Iya. Tadi aku juga notice kalau deck deck atau balkon sih ini Bu. Deck. Jadi deck ya. Nggak pakai ini ya Bu, nggak Nggak pakai pakai pagar. railing itu. Ya, Gimana? ini kebetulan karena anak-anak saya udah besar gitu ya. Oh. Dan kita udah tahu sadar tentang bahaya dan sebagainya. Kita tahu kadang-kadang kita ada tamu atau keponakan atau saudara yang masih ada anak kecilnya. Biasanya kalau kita kesini kita tutup pintunya atau kita jaga supaya selalu jaga. Tapi memang kita merasa kayak railing itu ya memang perlu, tapi di sini kita masih bisa menjaga diri ya, dan dengan ada tanaman juga kita udah tahu itu adalah batasnya gitu. Makanya sepertinya kayak yang ini ya, misalnya kita tanam pohon justru nggak ada railing tapi pohon ini jadi batasnya gitu. Dan nanti kan kalau pohonnya udah besar dia jadi kanopi kedua juga supaya nggak terlalu panas di sini gitu. I see. Untuk decking yang sendiri ini pakai material apa Bu biasanya? Ini pakai kayu ulin karena dia harus tahan cuaca gitu. Jadi dan biasanya sih saya biarkan, saya suka justru ulin yang makin lama makin tua, jadi ada karakter gitu. Oke, sekarang mungkin pada menunggu-nunggu nih mau lihat kamarnya. Kita bisa lihat kamarnya ya Bu ya. Oke, berarti kita mau mulai dari kamar mana dulu nih Bu? Oke, mungkin kalau saya ceritain dulu, di atas ini kan kita lihat hanya seperti panel-panel kayu semuanya gitu ya. Ini memang disengaja karena saya pengen ada elemen of surprise juga. Jadi di sini sebetulnya orang nggak tahu mana yang dinding, mana yang pintu gitu. Sama juga buat mengecoh maling. Oh iya benar ya, bisa Dan juga. sengaja nggak ada handle-nya karena untuk buka pintunya biasanya kita dorong aja dan dikuncinya dari dalam. Jadi kalau kita lihat kita bisa masuk sini. Coba kita lihat. Wow. Ya. Jadi ini kamar tidur utama yang paling besar. Ini lebar rumah atas ini juga 4,5 meter kali 20 meter sepanjang ininya. Tapi bagian depan dan belakang kita sisakan ada teras gitu. Jadi supaya bisa kadang-kadang kalau mau yoga atau apa gitu bisa di luar sini masih dapat. Dan kalau pagi biasanya saya dapat sunrise di sana, matahari pagi. Dan sore sunset di sana. Pas banget ya. Itu emang berintentional atau emang Iya, dapetnya pas gitu? Kalau sunset kebetulan. Tapi kenapa kamar ini sebetulnya kan kalau dilihat ini semuanya jendelanya kaca ya gitu. Yeah. Karena saya pengen sebelum tidur dan ketika bangun tidur tuh lihatnya hijau gitu, daun-daun. Jadi di sini kita pakai blinds untuk privacy. Tapi kalau dibuka dari sini. Kalau dibuka tuh kita lihat alam semuanya gitu. Hijauan ya. Dan ketika mulai panas seperti ini biasanya jendela-jendelanya saya buka gitu, seperti itu. Oh ini juga agak serem ya Mei. Tapi memang itu tadi karena udah ada self awareness juga jadi. Sebetulnya saya sempat mau taruh furniture di sini ya buat ngalangin gitu, cuman kayaknya relatif sempit. Ini juga makanya karena kita hitung semuanya ya, ukuran tempat tidur dan sisanya cukup buat sirkulasi, ada juga sisanya untuk lemari gitu. Dan sengaja lemarinya nggak pakai pintu karena begitu kita tutup langsung ruangannya kerasa lebih kecil gitu. Tapi di sini lega seperti ini gitu. Bu, boleh ceritain nggak kenapa mungkin atapnya pengen didesain miring, terus juga jadi ada kebukaan dari situ? Oh oke. Atapnya sengaja didesain miring supaya air hujan gampang turunnya ya, karena ini kan lantainya kita menggunakan kayu glue lamp, itu tadi glue laminated timber. Atasnya juga sama, jadi 2 lembar glue lamp itu, yang satu datar, yang satu dimiringkan supaya air cepat turun gitu. Karena kalau datar pasti air akan tergenang di situ dan kayunya akan busuk gitu. Tapi ini dengan kemiringan ini bisa, dan atasnya kita lapis dengan atap bitumen gitu. Jadi terjaga gitu. Dan adem juga sebenarnya ya. Iya, kalau lagi dengan kita buka banyak dan kenapa kita kasih di atas itu ada blok Bovendich yang bisa dibuka supaya ada ventilasi silang itu tadi. Jadi udara panas kan selalu naik ke atas ya gitu. Betul. Jadi dia dari sini akan naik ke atas, jadi bergerak udaranya gitu. Iya.
Itu salah satu konsiderasi buat kamar yang pengen adem ya, tanpa AC mungkin juga. Pengen sekali-sekali nggak harus bergantung sama AC terus gitu. Betul. Mungkin dari lemari sendiri juga cukup segini aja. Jadi kebetulan pas kita renovasi, itu adalah kesempatan kita untuk decluttering. Jadi mereduksi itu bukan cuma mereduksi rumahnya, tapi isinya juga kita putuskan barang-barang yang misalnya 10 tahun kita nggak pernah sentuh, ya udah kita buang atau kita sumbangkan kepada orang yang lebih butuh gitu. Iya. Kalau dilihat di sini sebetulnya panel kayunya sendiri, dinding kayunya semuanya tingginya hanya 2,4 meter, yaitu setinggi modul multiplex gitu. Karena ini dinding di sini semuanya merupakan 2 lembar multiplex yang ditempel gitu. Jadi tebalnya hanya 38 mili dan dilapis dengan veneer kayu oak gitu. Kemudian di atasnya itu udah ada balok bajanya sendiri sebagai rangkanya, dan di atas balok kita sengaja hanya beri kaca mati supaya sinar matahari itu bisa masuk ke semua kamar gitu. Jadi kalau pagi itu, kalau siang terang gitu. Dan kalau malam hari ada baja kanal yang di tengah itu yang ada lampu indirectnya. Jadi itu yang menerangkan plafonnya justru gitu. Jadi terangnya di sana gitu. Mungkin dari kamar berikutnya ada apa nih, Bu? Oke, ini mana nih, Bu? Oke. Di sebelah kamar tidur utama dan kamar yang lain, di sini ada kamar mandi gitu. Oke, yang ini kamar mandi, teman-teman. Jadi kamar mandi sendiri udah ya. Udah. Kamar mandi sendiri panelnya bisa dibuka sebetulnya. Jadi ini adalah kamar mandi sebetulnya yang di-share oleh tiga orang ya. Dulu prinsipnya adalah sebetulnya kita buat kamar mandi yang cukup, nggak harus terlalu besar. Jadi di sini kita buat beberapa kompartemen. Misalnya di sini ada shower gitu di sini. Lalu di sini ada toilet di sini. Mungkin kalau dilihat ukurannya nggak lebih besar daripada toilet di pesawat gitu ya. Tapi sebetulnya cukup gitu. Jadi kalau kita masuk itu semuanya sesuai ergonomi manusia. Dan sengaja dindingnya pakai cermin supaya nggak merasa klaustrofobik di dalam. Iya, luas juga ya jadinya. Luas juga. Dan misalnya dengan memisahkan shower di satu tempat, area basah jadi cuma di sana. Yang ini semua jadi kamar mandi kering gitu. Betul. Jadi sebenarnya jadi bisa dipakai 2 orang, 3 orang ya? Ya, jadi kalau pagi-pagi kita lagi buru-buru mau pergi bareng, bisa satu lagi mandi, satu gosok gigi, satu di toilet gitu. Benar-benar efektif banget. Gitu. Dan kalau ini juga gosok gigi kan nggak selalu harus di dalam ya, bisa sambil lihat ke taman gitu. Benar banget. Wah, semuanya benar-benar detail. Semuanya tuh sudut-sudutnya ada indahnya gitu. I see. Mungkin itu aja mungkin dari kamar mandinya ya. Kita lihat ke kamar berikutnya. Oke. Nah, berikutnya kamarnya yang mana ya? Tebak. Di sini adalah kamar tidur anak saya yang pertama. Ini juga bisa dibuka. Ini juga. Pemilihan double door ini emang gimana, Bu? Iya, jadi dulu tuh memang kamarnya sengaja kita buat kecil kan, supaya karena ini fungsinya sebetulnya untuk tidur dan istirahat. Sedangkan untuk kegiatan lain semua anggota keluarga turun ke bawah, jadi kita selalu ketemu dan berkumpul gitu. Tapi karena ruang yang tengah ini kejepit di antara ruang-ruang yang lain, dia nggak bisa dapat jendela. Dia dapatnya tetap sinar matahari di sana. Tapi kalau di weekend atau Sabtu Minggu, dia bisa buka panel ini dan dia lihat langsung ke taman. Gitu. Iya, betul banget. Gitu. Jadi semuanya udah didesain ukurannya pas, satu tempat tidur dengan ada lemarinya juga di sini gitu ya. Lampunya juga udah kita buat juga di sana dan tinggal ditambah lampu itu gitu. Gitu. Jadi nggak semuanya harus terlalu didesain. Kadang-kadang kita tambah aja gitu. Udah. Minimal berapa sih, Bu, ini lebarnya? Ini tuh 2,1 kalau nggak salah 2,1 ya? Atau 2,2 gitu, supaya tempat tidurnya masih ada jarak sedikit untuk ganti spray gitu. Iya. Tapi lebarnya 3 meter. Jadi 3 meter. Semua masing-masing 3 meter. Ini cuma 2,1, 2,2 gitu. Oke. Berarti sekarang ke last room ya, Bu? Oke, ini kamar terakhir. kamar anak saya yang lebih kecil. Di sini
Dia bisa dapat jendela ke depan gitu ya. Tapi karena di depan itu barat, jadi kalau siang ke sore itu panas, jadi kita taruh pohon di sana. Cuman di sini dia bisa dapat juga ada lemari yang sekaligus menyembunyikan jalur pipa dan lain-lainnya di sana kan. Jadi itu sebetulnya ada shelf gitu ya, tapi kita pakai jadi ini juga gitu. Tapi dia sama, jadi masih punya lemari juga di sini. Kamarnya cukup buat tidur aja gitu ya? Hanya untuk tidur aja cukup gitu. Ada lagi nggak Bu yang mungkin bisa diceritain kita di lantai 2 ini? Apa lagi ya? Sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin lebih jemuran atau apa, perlu nggak? Oh itu itu bagian jemuran ya? Itu Bu? Jemuran. Oke. Jadi itu tetap kita perlu ada area jemuran dan kamar mandi untuk pembantu. Pembantu kami sekarang pulang hari karena dia udah bisa beli rumah sendiri. Jadi pembantu saya sebetulnya sudah kerja dengan kita 28 tahun. Jadi dari anak saya pertama lahir sampai sekarang. Sekarang dia berkeluarga juga, punya rumah sendiri. Tapi setiap hari datang. Nah di sana adalah area jemuran, setrika, dan tempat barang-barang servis lainnya diletakkan. Jadi ini pakai Verticel namanya, supaya angin tetap lewat gitu ya. Ada pertukaran udara di situ. Atapnya dikasih tutup supaya kalau hujan kita nggak harus buru-buru lari ya, menyelamatkan jemuran juga gitu. Material yang hitam itu ya? Yang hitam itu Verticel. Verticel tuh sebetulnya namanya drainage cell. Jadi untuk drainase biasanya digunakan untuk kalau ada roof garden, dia jadi lapisan pertama sebelum diletakkan tanah dan rumput gitu, supaya airnya mengalir di bawahnya. Iya. Digunakan itu buat fungsi lain. Buat jadi fasad ya gitu. Ternyata multifungsi juga. Nanti bisa lihat juga di garasi juga atasnya kita kasih, karena jadi kita ini nggak dicor full, bagian sana pakai plastik gelombang supaya sinar matahari masih masuk ke dapur. Tapi karena kadang-kadang panas juga, di bagian bawahnya kita kasih drainage cell itu juga untuk jadi meredam panasnya gitu. Ya. Jadi nyerapnya juga di situ jadi ya, karena warna hitam kan? Iya. Oke, I see. Mungkin dari situ aja, mungkin kali dari house tour-nya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih di bawah mungkin? Oke, boleh. Oke. Oke Bu Wendy, pengen nanya dong, mungkin dari proses desainnya sama konstruksinya itu durasinya berapa lama sih Bu? Untuk yang renovasi terakhir ini sih 2 tahun sebetulnya. Harusnya sih bisa lebih cepat, tapi karena waktu itu masih di tengah-tengah masa pandemi ya, jadi kita banyak kesulitan kayak material atau tenaga kerja karena dibatasi, dan juga cash flow gitu. Jadi kita nunggu ada cash flow lagi baru kita bisa lanjutkan gitu. Tapi kalau dihitung-hitung sebetulnya dari awal dulu ya kita udah hampir 2
28 tahun ya merenovasi, menambah sedikit gitu. Menambah sedikit gitu ya. Tapi kalau proses desain itu sendiri, jadi desainnya juga. Iya. Nah, desainnya sendiri berevolusi karena dulu ketika kita ada rencana pertama kali mau mendesain, kita udah waktu itu sepakat tentang satu desain. Tapi ternyata ada perubahan dalam kehidupan dan lain-lain. Misalnya ya suami saya meninggal gitu, terus ibu saya jadi tinggal di sini, jadi ada konsiderasi lain, jadi kayak nambah kamar dan lain-lain gitu misalnya. Dalam proses itu biasa tantangannya apa tuh? Kayak mungkin konstruksinya atau tambah-tambah renovasi kayak gini? Kalau dulu karena saya dan suami saya dua-duanya arsitek, masalah paling besar adalah ego kita berdua. Gitu. Jadi siapa yang mau mengalah gitu. Tapi mungkin karena kita udah sekian tahun bekerja bersama, akhirnya kita tahu di mana kita bisa bersepakat gitu ya. Jadi fungsinya dan sosoknya sendiri sudah kita rencanakan dari ketika suami saya masih ada gitu. Tapi finishingnya itu baru diselesaikan belakangan, dan kebetulan karena dua anak saya lulus pas pandemi itu, mereka arsitek juga, jadi mereka juga ada inputnya juga di sini gitu. Dari mungkin sebelum renovasi sampai yang sekarang ini jadinya 2023 ya Bu? 2023 selesai ya. Oh iya, berarti pindah lagi tahun lalu ya. Berarti ada nggak Bu, mungkin sebelumnya tuh ruang favoritnya apa? Sekarang tuh ruang favoritnya berbeda gitu atau sama? Sebetulnya kalau dilihat dari program ruangnya hampir sama ya. Jadi dulu memang meja makan udah di sini. Kita sengaja taruh meja makan di belakang supaya bisa melihat ke taman gitu. Dulu saya selalu ritual paginya adalah sarapan sendiri ketika anak-anak berangkat sekolah. Saya di situ sambil sarapan, sambil baca, mengisi waktu sampai mulai kerja gitu. Dan juga kita sekeluarga sering pasti kalau makan malam atau siang itu ketemu bareng gitu. Jadi kita di situ tempat diskusinya gitu. Oh, berarti memang tempat living area atau dining table ini yang jadi tempat favorit dan favorit. Cuman kalau dulu mejanya kecil, sekarang kita buat panjang supaya lebih banyak lagi yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Jadi kita sering ngundang orang sini, kita makan sambil diskusi atau ngobrol ngalor ngidul aja gitu. Oh iya. Bu, tadi kan udah keliling-keliling, terus aku juga pengen nanya nih Bu, buat material yang dipakai itu ada nggak sih yang beberapa material yang kayak tripleknya tadi, yang multiplexnya gitu, itu pemilihannya ada trial and error atau mungkin udah langsung tahu aja pakainya ini? Sebetulnya waktu di awal kita pengennya coba pakai multiplex, tapi yang kualitas bagus gitu ya. Ada multiplex yang biasa untuk interior tuh kualitas bagus, dan tadinya pengen kita expose jadi di finish natural aja gitu. Tapi ternyata itu ada problemnya juga misalnya kalau sudah lama dia ada stainnya juga, jadi warnanya nggak rata lagi. Jadi akhirnya kita putuskan untuk dilapis dengan veneer, tapi ini tetap kayu asli gitu yang kita pakai di sini. Oke, mungkin kalau buat penonton misalnya pengen tahu nih Bu, any tips untuk bangun rumah, desain rumah, atau bahkan komunikasi sama arsiteknya sendiri gitu, what consideration yang perlu dipikirkan gitu? Oke, jadi pertama-tama sebetulnya harus misalnya memetakan dulu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kebutuhan itu kan yang paling basic ya, jadi butuh tempat untuk tidur, mandi, makan gitu. Itu yang paling sederhana ya gitu. Tapi yang lain-lain tuh adalah keinginan gitu atau impian gitu. Jadi mau ada yang pengen ada ruang musik, ada yang untuk olahraga, ada untuk kegiatan beribadah. Itu adalah tambahan-tambahan gitu. Tapi kadang-kadang mungkin kedua adalah set budget yang mau dikeluarkan untuk rumah itu berapa. Kadang-kadang ada memang kalau yang punya budget tidak terbatas, ya itu semua bisa dapat. Tapi kalau terbatas atau misalnya lahannya nggak terlalu besar, itu harus dia tahu mana yang diprioritaskan. Itu tadi kebutuhan tentu yang pertama gitu. Tapi yang lain-lain apakah bisa dilakukan juga aktivitas yang beda-beda itu di ruang yang sama, misalnya bergantian aja gitu. Oke, thank you banget Bu Wendy. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen
tanya lebih atau mungkin lihat-lihat karyanya Bu Wendy, bisa kontak di mana nih Bu? Bisa lihat di Instagram saya @juhara-juhara. Juhara-juhara. Nanti ada kontaknya sendiri ada di bio-nya situ. Oke. Thank you so much Bu Wendy untuk house tour-nya dan ceritanya juga. Mungkin itu aja teman-teman dari Behind the Bricks kali ini. So jangan lupa untuk komen kalau mau nanya-nanya lagi, like, share dan juga subscribe supaya nggak ketinggal episode berikutnya. Bye bye.